Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali hadir pada kuliah daring. Materi ini sebelum perancangan model proses yang kemarin, ya, yaitu mengenai desain umum dari desain sistem, ya, dan tools-tools atau perangkat-perangkat yang digunakan untuk membantu pada setiap tahapannya. Baik, kita mulai kuliah hari ini. Kita pahami ya, komponen sistem informasi ini ada user, ya, ada input, ya, yang disupport oleh teknologi, ya, lalu ada model atau fungsi proses yang kita pindah kepada sistem informasi, dan disupport oleh database, ya, lalu output atau keluaran hasil, dan ada mekanisme kontrol, ya. Dan setiap tahapan tersebut terdapat peran dari user, ya, entah dia menginput, entah dia merubah data, ya, entah dia membaca hasil data dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kembali definisi dari sistem menurut Robert Verzello dan John Rutter adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem adalah pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional yang kemarin kita sudah jalani, dan berikutnya setelah kita mendefinisikan atau melakukan analisis requirement, ya, terutama untuk kebutuhan fungsionalnya, kita melakukan perancangan dan membangun implementasi dan untuk merancang bangun implementasi dan menggambarkan bagaimana sistem tersebut kita bangun atau kita bentuk. Nah, tahapan mendesain sistem yaitu adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, ya, dari pendefinisian kebutuhan fungsional kemarin, ya, untuk persiapan perancangan sistem bangun implementasi. Lalu desain sistem dapat juga penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau model dari beberapa elemen terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Jadi kita memodelkan proses saat ini, lalu memodelkan proses usulan, yaitu adalah proses yang sudah kita pindahkan ke sistem informasi, lalu memodelkan alur datanya dan memodelkan database-nya. Nah, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Jadi tahap ini menyangkut kita mengkategoriskan seluruh komponen elemen dari perangkat lunak dan perangkat keras dari sistem yang sudah kita cari tahu dari analisis requirement, ya, sehingga instalasi nanti penerapan sistemnya akan benar-benar memuaskan sesuai dengan rancang bangun atau blueprint yang telah ditetapkan pada akhir dari analisis sistem. Nah, tujuan dari sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum pada user tentang sistem yang baru ini perwujudannya akan nanti seperti apa. Ya, jadi desain secara umum mengindikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara lebih terinci. Nah, jadi kita uraikan secara rinci setiap tahapan detail dari proses yang ingin kita modelkan. Jadi pada tahap desain secara umum, komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kepada user. Jadi fokusnya adalah untuk berkomunikasi dengan user, bukan pemrogram. Jadi komponen sistem informasi yang didesain adalah pemodelan dari bagaimana output keluarannya, bagaimana inputan masukannya, bagaimana rancang database-nya, teknologi, dan sistem kontrolnya. Nah, tujuan dari sistem ini terdapat dua maksud tujuan utama, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan user, dan kedua memberikan gambaran yang jelas tentang blueprint yang lengkap pada pemugam atau pemutar ahli dan pihak yang terlibat lainnya. Lalu tujuan ini lebih condong kepada desain yang rinci, yaitu membuat rancang bangun yang jelas dan lengkap
yang nantinya digunakan untuk pembuatan komputer yang lebih spesifik. Nah, jadi tahapannya di sini ada tahap pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional yang kemarin sudah kita lakukan juga. Lalu ketiga, persiapan rancang bangun implementasinya atau persiapan untuk membuat blueprint implementasinya, lalu menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, ya itu kita mendesain sistemnya. Lalu keenam, kita yang gambaran tadi, penggambaran dan perencanaan berupa sketsa dan pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Lalu keenam, kita menyangkut komplikasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dalam satu sistem. Nah, sasaran dalam desain sistem ini apa saja? Pertama, desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan nantinya mudah digunakan. Maksudnya adalah, ini berarti bahwa harus mudah ditangkap datanya, atau sistem membantu kita memudahkan untuk menangkap data dan informasi. Lalu metode yang harus digunakan harus mudah diterapkan, atau misalnya ada fungsi yang dibutuhkan, ya. Itu kan kita modelkan ya di sistem informasinya. Metode yang digunakan harus mudah diterapkan dan informasi yang mudah dihasilkan serta mudah dipahami dan digunakan. Jadi model yang kita bangun di sistem informasinya ya dengan penggambaran dari proses di dunia nyata ya berdasarkan kebutuhan fungsional tadi harus mudah dihasilkan outputnya juga. Lalu kedua, sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan atau visi dari perusahaan dengan yang telah didefinisikan pada tahap perencanaan di awal sistem, lalu dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Ketiga, desain sistem yang harus efisien dan efektif. Kenapa? Agar dapat mendukung pengolahan transaksi, laporan, manajemen, ya sebagai dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas lainnya yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi dia tidak walaupun fungsi atau fitur prosesnya tidak dipindah ke sistem informasi, tapi kehadiran sistem informasi tetap akan membantu pekerjaan yang dilaksanakan secara manual yang masih perlu kita kerjakan. Lalu keempat, desain sistem harus mempersiapkan blueprint atau tata rancang bangun yang terinci dan untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi dari datanya, kebutuhan informasinya, bagaimana penyimpan datanya, metode atau model yang digunakan, prosedur tahapannya, user ataupun orang-orang yang menggunakan, lalu perangkat keras, perangkat lunak, dan metode pengendalian. Nah, desain model analisis sistem ini dapat mendesain model dari sistem informasi yang diusulkan dalam bentuk physical system dan logical model. Jadi bahkan alir sistem yang kita pelajari saat kemarin tatap muka ya merupakan alat yang tepat digunakan untuk melahirkan sistem. Lalu logical model dari sistem informasi lebih diarahkan pada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi sistem informasi secara logika akan bekerja ya. Logical model ini juga seperti yang kita pelajari kemarin yaitu digambarkan dengan bantuan DFD. Arus dari data di sini dapat dijelaskan dengan menggunakan kamus data dictionary. Jadi untuk pemodelan database sudah kita pelajari ya. Jadi hanya perlu direview saja. Lalu sketsa dari physical system dapat menunjukkan kepada user bagaimana nantinya sistem secara fisik akan benar-benar diterapkan. Nah, sistem informasi ini dapat mempunyai banyak metode pengolahan data atau fitur dan sesuai dengan fitur fungsi yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kita butuh fitur atau proses yang kita akan rubah adopsi menjadi kebutuhan fungsional yang akan nanti dimasukkan sistem ya pasti harus ada pengolahan data ya, metode pengolahan datanya
harus dipilih. Nah, desain output secara umum, output adalah berupa hasil dari di media hardware seperti kertas, mikrofilm, atau di media lunak seperti tampilan layar dan video. Nah, tipe macam output pertama ada internal output dan external output. Internal output ini biasanya adalah output yang digunakan untuk lingkungan internal, ya, ataupun jadi misalnya data dan informasi dari bagian akademik outputnya digunakan sebagai inputan di bagian keuangan misalnya. Kalau external output digunakan untuk entitas atau user di luar sistem kita. Format output ini ada bisa naratif, tabel maupun grafik. Nah, langkah-langkah mendesain output nanti kita juga akan pelajari secara detail di pertemuan yang lain, ya. Menentukan kebutuhan output dari sistem baru, ya. Lalu output yang didesain dapat ditentukan dari diagram arus data atau data flow diagram. Sistem baru yang telah dibuat, ya, di output di data divergen ditentukan oleh arus data dari suatu proses kesatuan luar atau dari proses yang lainnya. Kedua, menentukan parameter dari output. Jadi parameter ini meliputi dari output, formatnya, media yang digunakan untuk menyampaikannya, perangkat yang digunakan, alat-alat output yang digunakan, dan jumlah tembusannya atau seberapa banyak informasi itu dibutuhkan bagi pihak lain. Dan lalu distribusi dan periode penyampaian outputnya. Ketiga, desain input. Alat input digolongkan dari dua kelompok golongan besar, yaitu online input device dan offline input device. Kalau proses input tergantung dari alat input yang digunakan. Proses input ini melibatkan 2 atau 3 tahapan, yaitu capture atau memperoleh data, persiapan data, dan penginputan data. Lalu tipe input dapat dikelompokkan menjadi dalam 2 tipe, yaitu input ekstrim dan input ekstern atau luar, dan input internal. Langkah-langkah desain input. Pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru yang diterapkan. Kedua, menentukan parameter dari inputnya, dari mulai bentuk, ya, bagaimana sumber datanya seperti apa, jumlah tembusan yang akan dilaporkan ke beberapa pihak, lalu alat yang digunakan, dan volume dan periode pendesainannya. Desain database, basis data atau database. Kita kemarin sudah pelajari di sistem basis data, yang merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau berrelasi satu dengan lainnya, tersimpan di simpanan di luar komputer, ya, di cloud ataupun di server, dengan gunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya atau DBMS, ya. Lalu penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data dari sistem ini ada satu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lain. Dan kemudian terjadi beberapa aplikasi bermacam di satu sistem organisasi. Nah, ini adalah tipe-tipe file yang nanti mungkin akan kita perhatikan dari perancang input dan output, ya. Jadi ada file induk, master file terdiri dari file induk H1, reference data, dan file induk dynamic. Ya, lalu ada file transaksi harian, proses bisnis, lalu file report laporan dengan interval tertentu, lalu history file, yaitu file yang lampau yang sudah tidak kita gunakan di proses bisnis saat ini, lalu file pelindung atau backup file apabila terjadi permasalahan server dan sebagainya, ya, atau crash, lalu file kerja atau working file. Nah, akses dari organisasi file. Cara mengakses organisasi file ini ada akses file, metode yang menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca record-record dari suatu file. Jadi dia membaca history
kalau spreadsheet-nya banyak ya, record dari satu file. Lalu file dapat diakses dengan dua cara, yaitu secara runtut ya, sequential, ataupun secara langsung atau direct access dengan perintah-perintah tertentu. Pengorganisasian file atau pengelolaan file dan pengaturan dari record baris data. Jadi secara logika di dalam file dihubungkan atau direlasikan dengan lain, file dapat diorganisasikan dengan sequential creation dan random organization. Pengelolaan file dan pengaksesan file dapat dipandang secara terpisah dibagi sebagai berikut. Ada file urut atau sequential merupakan file dengan organisasi urutan tertentu, lalu sequential organization dengan pengaksesan secara runtut ya. Lalu kedua file urut yang berindeks, jadi merupakan file dengan organisasi dari file dengan organisasi urut dan pengaksesan secara langsung ya. Jadi kalau ketiga file akses langsung, yaitu juga file dengan alamat langsung atau direct file, merupakan file dengan penyimpanan acak tapi pengaksesannya dipanggil secara langsung. Lalu pengelolaan file database dapat dibentuk struktur data berjenjang atau hierarchical, atau berbentuk network jaringan, atau berbentuk relasional yang kita pelajari di kuliah sebelumnya ya. Lalu struktur data hubungan mempunyai karakteristik file dalam bentuk tabel yang persis dengan file yang kita urutkan penyimpanannya. Lalu hubungan antara record baris data didasarkan pada nilai value file kunci ya, jadi bukan berdasarkan alamat atau pointer. Lalu langkah-langkah dalam mendesain. Jadi kita pertama menentukan kebutuhan file database untuk sistem yang baru ya. File yang dibutuhkan dapat ditentukan dari data flow diagram yang baru yang telah kita buat. Kedua, tentukan parameter dari file database ya. Jadi kalau sudah jadi di FD-nya, itu akan memudahkan kita untuk membangun IRD-nya ya. Dari sebuah file yang dibutuhkan dalam yang telah dapat ditentukan, maka parameter dari file selanjutnya juga dapat ditentukan. Parameter ini meliputi tipe dari filenya seperti apa, file Indo, file transaksi, atau file sementara. Lalu media filenya, penyimpanannya apakah di hard disk, disket, atau peta magnetik. Lalu pengelolaan filenya apakah tradisional atau strukturnya berjenjang ya, jaringan ataupun relasional. Lalu kedua, file kunci ya, primary key dari file. Nah, desain teknologi di sini teknologi yang digunakan atau tools ya untuk merancang model dan hardware-nya digunakan oleh yang input, menjalankan modelnya dan menyimpan maupun mengakses data dan menghasilkan output ya, dan mengirimnya keluarannya atau outputnya ke pengendalian sistem secara menyeluruh. Nah, di sini teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan user atau humanware atau bandware. Lalu teknologi perangkat keras ini atau teknologi hardware ini yang mendukung support campuran sistem terdiri dari alat inputan, pemrosesan, dan output, dan penyimpanan. Nah, teknologi hardware ini teknologi software atau perangkat lunak sistem operasi atau Windows seperti itu ya, yaitu program yang ditulis mengendalikan dan mengkoordinasikan keseluruhan aplikasi atau fungsi yang ada di sistem komputer kita. Kedua, perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menjaga instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer juga. Lalu ketiga, perangkat lunak aplikasi, yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh server untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu atau permasalahan tertentu. Jadi kalau aplikasi itu spesifik, beda dengan sistem informasi. Kalau sistem informasi sebenarnya lebih ke menyeluruh ya. Nanti kalau aplikasi biasanya satu fungsi tertentu. Nah, alat-alat dan teknik perancang sistem ini, alat bantu atau toolsnya
ya. Yang bentuk grafik ada hipodiagram, ya, lalu ada DFD yang kita pelajari, lalu struktur chartnya, lalu berikutnya B, alat-alat yang berbentuk dari komponen ya, yang berbentuk bagian karakteristikan sebagai chart atau bagan ya, yang menggambarkan aktivitas atau proses. Lalu bagian sistem ya, bagian alir program atau program flowchart ya, berupa bagian alir logika dan bagian alir komputer yang rinci, lalu bagian alir dokumen formal ya, berupa flowchart, lalu bagian alir hubungan database atau database flow diagram, dan bagian alir proses atau proses flowchart, dan Gantt chart untuk membantu memantau manajemen proyek pembangunan sistem informasi. Bagian untuk menggambarkan tata letak adalah layout charting, dan bagian yang menggambarkan hubungan antar personil biasanya ada bagian distribusi kerja dan struktur organisasi atau bagian organisasi. Nah, ini adalah contoh dari pemodelan sistem ya, hubungan ya. Ini ada arsitektur teknologi informasi ya, tadi LAN, sekarang WAN ya. Kalau LAN itu buat internal, kalau WAN ini mungkin ada beberapa LAN yang dihubungkan ya. Nah, ini ada gambar-gambar pemodelan ya. Ya, ini ada gambar-gambar diagram flowchart ya, sesuai dengan fitur fungsinya. Kalau di manajemen rantai pasok yang udah belajar atau mengambil pasti kan sudah kenal ya dengan VSM dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang lain saja ya. Ada pemodelan infrastruktur database ya di Indonesia dan jaringannya. Maka ini adalah infrastruktur tadi ya. Jadi terhubungan database di contoh ini ada sistem informasi logistik ya yang dibangun untuk menghubungkan rantai pasok ya di Indonesia. Mungkin cukup sekian kuliah hari ini. Materinya memang agak sedikit. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning ataupun di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.